welcome back into my channel and welcome to this video. Oke, kalian bisa lihat muka gue memang lagi purge, lagi nggak bagus pokoknya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gimana caranya gue rawat wajah gue, kalian bisa lihat video sebelumnya. Itu gue khusus atau spesial banget bikin DIY gimana caranya gue maskeran. Jadi semuanya pakai bahan-bahan natural. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian gimana caranya pakai makeup yang tepat dan tidak tepat. Jadi biasanya kalau misalkan untuk si bule-bule itu bilangnya do's and don'ts gitu loh. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dan bisa bikin make upnya kurang sempurna atau kurang perfect. Sekarang gue akan mulai, dan step yang pertama yang paling penting untuk penggunaan dari make up adalah yang namanya primer. Untuk primer, karena muka gue ini memang pori-porinya besar, jadi gue pakai dari NYX yang pore filler. Ini fungsinya adalah mengisi pori-pori, jadi waktu pakai yang namanya foundation dia kelihatannya rata gitu, jadi lebih rapi. Dan yang sebelah sini gue akan pakai ini NYX pore filler, dan yang sebelah sini gue nggak akan pakai. Gue akan pakai segini kurang lebih, dan gue akan pakai di bagian dimana gue perlu untuk pori-pori gue tertutupi biar nanti hasil dari make upnya itu dia lebih halus. Dan di bagian yang sebelah kanan gue nggak pakai yang namanya primer. Selanjutnya gue akan pakai yang namanya foundation. Di video kali ini gue akan nyoba banget, ini baru gue pakai. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat reviewnya, kalian bisa cek video setelah ini, itu gue bikin reviewnya. Dan kalau di video kali ini gue cuma akan pakai aja. Ini dia Super Stay Better Skin. Ini gue pakai yang 021 yaitu nude. Dan untuk do's and don'ts kali ini, untuk di sebelah kiri pengaplikasiannya gue pakai yang namanya alat yaitu spons. Tapi untuk yang sebelah kanan gue nggak akan pakai yang namanya alat, dan gue akan pakai jari aja. Disinilah kita bisa lihat bedanya kalau misalkan pakai foundation menggunakan alat dan tidak menggunakan alat, yaitu jari kita. Ini dia penggunaan dari foundation menggunakan spons. Dia lebih rata, lebih mengisi ke semua bagian. Terus udah gitu dia bisa menutupi pori-pori karena dengan stippling motion atau dia ditekan-tekan kayak gini, jadi dia nggak terlalu ngaduk-ngaduk ke wajah. Terus kalau misalkan pun di wajah kita ada yang namanya kulit kering, itu dia nggak akan terangkat, jadi hasilnya akan halus. Dan sekarang gue akan coba si foundationnya menggunakan yang namanya jari gue, seperti tadi yang kita bilang, satu wajah menggunakan alat dan sebelah wajah hanya menggunakan jari aja. Oke, gue akan deketin ke kalian. Memang coveragenya itu dia kayak lebih tebal gitu kalau misalkan pakai jari, karena dia nggak ke spread ke seluruh bagian wajah. Tapi ini gue dapetin kayak garis-garis gitu di wajah gue. Jadi intinya kalau untuk penggunaan menggunakan jari itu tidak disarankan, karena dia jadinya kayak apa ya istilahnya, kalau bahasa Sundanya bilang itu emblog-emblogan atau dia nggak rata di wajah. Tapi penggunaan menggunakan spons atau alat untuk membantu dari penggunaan si foundation tadi, dia hasilnya lebih flawless, lebih mulus, dan lebih rata. Dan penggunaan menggunakan jari, ini jadi kayak acak-acakan gitu, banyak bekas-bekas banget. Waktu gue seret ini kayak gini, dia kayak ada bekasnya lagi. Sekarang gue akan lanjut ke bagian concealer. Untuk sebelah kiri gue akan pakai concealer, dan sebelah kanan gue nggak akan pakai concealer. Seperti ini, dan gue akan blend menggunakan beauty sponge. Gue akan bawa concealernya ke bagian mata sekalian untuk ngasih base di penggunaan eyeshadow nanti. Dan gue akan ambil lagi concealernya untuk bagian mata sebelah kanan. Gue pakai sebagai base untuk eyeshadow juga, tapi nggak pakai di bagian-bagian seperti yang sebelah kiri. Selanjutnya ke bagian setting, yaitu untuk mengunci semua krim atau tadi foundation dan concealer yang udah kita pakai. Dan gue akan pakai ini dari RCMA, dan gue pakai ini di seluruh bagian wajah, bagian sebelah kiri aja dan tidak di bagian sebelah kanan, menggunakan beauty sponge. Sekarang gue akan lanjut ke bagian eyelash, dan ini dia yang harus dilakukan dan biasanya tidak dilakukan. Di video kali ini gue akan pakai lip brow pomade dari Anastasia Beverly Hills. Ini yang medium brown, dan gue akan pakai kuasnya juga dari Anastasia Beverly Hills yang nomor 12, dan gue akan pakai di bagian sebelah kiri dulu. Dan untuk pengaplikasian lip brow pomade-nya gue akan pakai dulu di kurang lebih agak di tengah, dan nggak terlalu teken ya, jadi bener-bener halus aja, nggak sampai ke depannya kayak gitu. Mudah-mudahan kalian bisa lihat kayak gini, dan nggak terlalu ke bawah juga, dia masih tetap di atas. Untuk bagian sebelah kanannya gue akan pakai di brow pomade-nya bener-bener di bagian depan.
Dan gue akan pakainya bener-bener teken banget. Juga gue akan kasih kotak di bagian depan sini, dan gue akan isi semuanya menggunakan dip brow pomade tadi, dan gue bikin kotak seperti ini. Untuk ujungnya, ini dia yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu bikin ujungnya benar-benar sampai bawah banget. Kalian bisa lihat perbedaannya. Alis yang sebelah sini itu bikin mata kita lebih terbuka atau lebih tinggi. Kalau yang ini matanya kayak lebih droopy atau kayak mata ngantuk gitu. Dan gua akan isi bagian sini sama seperti tadi, di bagian sepertiganya, nggak di depan banget. Terus dip brow pomade-nya juga nggak terlalu banyak, gue pakai sedikit aja. Nanti kalaupun mau diisi lagi, tinggal ambil dip brow pomade-nya lagi dan tinggal diisi kayak gini. Dan gue akan pakai yang sebelah kanan juga, tapi dengan dip brow pomade yang lebih banyak, terus dia agak lebih ditekan. Kayak gini, kalian bisa lihat hasilnya. Untuk bagian yang sebelah kiri, yang harus dilakukan adalah menyapukan bagian depannya supaya tampilannya dia lebih halus. Dan gua nggak nambahin lagi garis di bagian depan, hanya tadi di sepertiga bagian alis aja. Kayak gini, gue sapuin biasanya pakai ujungnya, karena ini double ended, jadi di sini ada brushnya dan ini ada spulinya. Tambahan lain yaitu gue pakai ini maskara eyebrow untuk bikin bulu-bulunya nggak lari kemana-mana. Ini gue pakai yang Essence Make Me Brow. Dan untuk yang bagian kirinya gue nggak akan pakai ini, jadi nanti kurang lebih beberapa jam alisnya akan agak sedikit turun-turun bulunya karena dia nggak ngelok atau tidak pakai maskara brow ini. Selanjutnya ke bagian kontur. Untuk kontur di bagian yang harus dilakukan atau do's, gue ambil Dulce de Leche ini dari Wet n Wild, dan gue ambil yang warna konturnya. Dan dari setiap pengaplikasian gue akan tap dulu kelebihannya, karena biar hasil dari penggunaan konturnya nggak terlalu ada harsh line atau tidak ada garis kasar. Dan gue akan pakai ini bener-bener halus, nggak terlalu ditekan. Di tap dulu, jangan lupa. Gue pakai di bagian pelipis sampai ke bagian kening sebelah sini. Gue nggak pakai di bagian sini karena gue pengen wajah gue itu lebih panjang. Selalu di tap, dan gue pakai di bagian jawline atau di rahang gue sampai ke bawah supaya warnanya lebih merata, nggak tiba-tiba ada garis gelap di sini. Sekarang ke bagian yang don'ts atau jangan dilakukan. Jadi setiap kali kalian pakai, terus kalau misalkan kalian langsung pakein, dimana bagian sebelah sini tidak disetting dulu atau tidak menggunakan yang namanya tadi powder setelah penggunaan yang namanya foundation, itu kalau langsung dipakai dan tidak di tap, kalian bisa lihat ini ada harsh line itu yang tadi gue bahas. Dia akan bikin garis yang terlalu tebal dan pasti akan susah untuk di blend. Dan untuk penggunaan dari kontur, jangan sampai kalian bawa sampai terlalu depan, karena patokannya adalah ini, pupil mata kalian itu adalah akhir dari penggunaan si kontur. Nah, kalau untuk di bagian sebelah kanan, gue akan pakai ini sampai ke depan, karena ini biasanya tidak boleh dilakukan. Dan di bagian sini gue akan pakai tanpa di tap dulu, langsung dipakai di bagian pipi kayak gini. Dan untuk di bagian sebelah kanan ini gue akan pakai sampai sebelah sini, bagian sini. Dan untuk bagian jawline-nya juga gue akan pakai, dan hanya pakai di bagian jawline, nggak diratain sampai ke bawah, juga nggak di blend. Ini perbedaannya kalau misalkan kalian pakai kontur yang di blend dan selalu tap eksesnya atau kelebihan dari powder kontur tadi, hasilnya akan lebih halus. Dimana sebelah sini hasilnya dia lebih kasar banget, sulit untuk di blend karena bagian sebelah sini juga wajahnya nggak disetting. Begitu juga untuk ke bagian bronzer. Untuk bronzer kali ini gue pakai butter bronzer dari Vision Formula. Kalian udah bosan kayaknya ya. Selalu pakai dan tap baru diaplikasikan, dan jangan pernah lupa untuk selalu di blend. Untuk di bagian sebelah kanan seperti biasa gue pakai dan langsung gue simpen di wajah kayak gini tanpa di blend dan tanpa dibuang eksesnya. Dan gue akan pakai sampai ke kening gue gini. Sekarang ke bagian blush on. Untuk blush onnya gue pakai Milani Baked Blush ini yang Luminoso.
kayak gini, dan gue pakai brushnya yang dari Wet n Wild, ini yang murah banget. Dan untuk penggunaan blush biasa, gue akan tap dulu eksesnya, dan gue akan pakai di bagian atas tulang pipi gue seperti ini. Gue akan sapukan ke bagian atas dan nggak pakai sampai ke bagian depan, terlalu depan. Dan untuk di bagian yang downs-nya, gue akan pakai blush on-nya dan langsung di tap di bagian muka gue kayak gini. Dan gue akan pakai sampai ke depan sini. Ini yang jangan dilakukan. Untuk bagian center wajah, gue akan pakai highlight di bagian sebelah kiri wajah gue. Seperti biasa, di tap dulu, baru gue pakai di bagian center wajah gue. Sedangkan di bagian sebelah kanan, gue nggak pakai highlight lagi. Dan bagian sebelah kiri, ini gue akan coba sapukan lagi supaya warnanya lebih bisa membaur, tidak ada harsh line atau tidak ada garis kasar di antara warna terang ke warna gelap, warna blush on, bronzer, dan konturnya. Dia lebih halus. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini yang kalau nggak pernah di blend dan eksesnya nggak pernah dibuang, ini dengan blend yang baik dan pressure-nya juga nggak terlalu ditekan juga. Terus selalu buang ekses atau kelebihan dari produk-produk yang kita pakai. Untuk ke bagian mata, seperti biasa, kalian pasti bosan. Jangan pernah lupa untuk setting bagian mata, karena tadi bagian matanya ini udah gua kasih yang namanya concealer. Tapi jangan pernah lupa untuk setting atau kasih powder apapun itu. Kalau misalkan kalian mau ambil istilahnya eyeshadow warna terang juga boleh, atau kasih powder, yang pasti ini wajib di setting. Itu aja satu hal yang harus kalian ingat. Dan yang sebelah kanan ini tadi udah gue pakein concealer dan tidak gue setting. Ini kalian bisa lihat di sini dia creasing, dan yang pasti nanti pengaplikasian dari eyeshadownya pasti akan sulit untuk di blend. Untuk pertama kali gue akan ambil warna transisinya. Untuk warna transisinya gue akan ambil warna yang ini, dan gue akan simpan di bagian crease atau tepatnya di bagian sebelah atas lipatan mata. Dan selanjutnya gue akan ambil warna yang lebih gelap, yaitu yang ini. Jangan lupa buang eksesnya, di tap dulu. Dan gue akan simpan bener-bener di bagian crease mata gue. Untuk pegang brushnya juga jangan terlalu dekat, supaya hasil dari membaurkan atau pengaplikasian dari eyeshadownya dia lebih halus dan gampang banget dibaurkan atau gampang banget di blend. Setelah pakai warna di crease, jangan pernah lupa untuk selalu blend menggunakan warna transisi yang tadi pertama kita pakai. Oke, untuk di bagian sebelah kanannya ini yang downs atau jangan kalian lakukan adalah menggunakan langsung warna gelap di bagian crease dan tidak di tap eksesnya. Jadi gua akan pakai dulu dan gua nggak tap, jadi gua akan langsung pakai di bagian mata gua, langsung gua blend. Ini pasti akan susah banget untuk ngeblendnya, karena apa? Satu, tadi gue nggak ngeset atau tidak menggunakan powder untuk bikin si concealer di mata gue ini, jadi dia lebih mudah dibaurkan atau tidak bikin crease. Ini dia, kalian bisa lihat, jadi terdapat harsh line atau garis kasar di mata kita kalau kita nggak pakai yang namanya warna transisi. Padahal tadi gue pakai warna yang sama di palet yang sama. Oke, sekarang ke bagian eyelid atau bagian kelopak mata. Untuk bagian kanan, ini yang jangan dilakukan adalah langsung menggunakan warna yang ada shimmer. Di tap dulu dan tanpa disemprot pakai yang namanya setting spray, langsung diaplikasikan ke mata. Ini dia akan menghasilkan fallout atau jatuh-jatuh gitu di bagian pipi, dan warnanya nggak akan terlalu intens atau nggak akan terlalu kelihatan. Gua akan ambil ini untuk sebelah kiri dan gua akan semprot dulu pakai setting spray supaya dia nggak ada fallout ke pipi gua. Dan untuk penggunaannya gua akan pakai tapping motion atau gua tap kayak gini supaya tidak ada fallout. Gua sapuin kayak gini. Selanjutnya ke bagian bawah mata. Untuk bagian bawah mata sama seperti halnya bagian atas mata. Dan untuk bagian sebelah kirinya gue akan ambil dulu warna gelapnya sedikit.
juga gue aplikasiin hanya di bagian outer corner mata sampai ke pupil mata bagian sebelah sini. Dan gue akan ambil lagi warna transisi. Gue akan ratain bagian bawah mata sampai ke inner corner dari outer corner gue. Dan untuk bagian sebelah kanannya, ini yang jangan dilakukan, yaitu menggunakan langsung warna yang gelap tanpa di tap dan langsung dikasih di bagian bawah mata sampai ke inner corner mata. Seperti ini, kalian akan lihat mata gue kayak udah ditonjok parah kayak gini. Ini harus dihindari dan tidak menggunakan yang namanya warna transisi. Selanjutnya ke bagian eyeliner. Untuk mata sebelah kiri, gue akan kasih eyeliner di waterline bagian atas supaya tampilan dari bulu mata gue itu lebih full waktu nanti gue pakai yang namanya false lashes. Ini gue pakai dari Maybelline yang master liner. Dan bagian sebelah kanan mata gue nggak akan pakai. Gue akan pakai ini dari Forever 21. Sekarang ke bagian yang do's atau yang harus dilakukan adalah kalian harus pastikan bulu matanya itu ukurannya sama dengan mata kalian. Jadi biasanya sih kalau gue langsung pakai gini dia pasti akan kegedean gitu. Dan gue akan gunting ini. Untuk bagian atas mata gue akan kasih ini liquid ink liner dari Essence. Gue udah pastikan tadi yang sebelah kiri sudah gue ukur sama ukurannya dengan mata gue. Dan untuk bagian sebelah kanan tadi gue nggak ukur dulu dan gue akan langsung pakai aja. Oke, dia ini hasilnya penggunaan bulu mata palsu dengan diukur dulu. Dan yang ini yang nggak diukur dulu, kalian nggak terlalu bisa lihat karena memang eyeshadownya juga udah berantakan. Dan yang terakhir adalah penggunaan dari eyeliner ini di bagian atas sini supaya hasil dari false lashesnya lebih halus. Dan untuk yang sebelah sini gua nggak akan pakein. Oke, bisa kalian lihat ini hasil akhir. Kalau misalkan tadi eyelinernya itu gue pakein lagi setelah pakai yang namanya false lashes, dan ini tidak pakai jadi dia lebih berantakan. Dan di video kali ini gue akan ambil ini Kiko mascara. Gue pakai hanya di bagian sebelah kiri, bagian atas dan bagian bawah untuk nyatuin bulu mata asli gue dengan bulu mata palsunya. Jadi dia bisa kelihatan lebih rapi seperti ini. Dan bagian bawahnya gue akan pakai juga untuk bikin mata gue lebih terbuka kayak gini. Dan untuk bagian sebelah kanannya gue nggak akan pakai maskara, jadi matanya tetap kelihatan lebih tertutup juga karena tadi bagian bawah matanya nggak di blend langsung pakai warna gelap, dia jadi kayak abis ditonjok gitu. Sedangkan warna yang sebelah sini eyeshadownya dia lebih cantik, lebih bikin mata gue lebih terbuka. Dan untuk bagian brow bone atau tulang alis gue akan pakai warna broken white gitu warnanya. Dan gue akan ambil warna ini di palette 35O dari Morphe. Gue akan aplikasikan di bagian brow bone gue seperti sini. Dan untuk bagian sebelah kanan gue akan pakai bener-bener warna yang putih. Gue akan ambil dari palette Sari Ayu ini. Gue akan pakai bener-bener di seluruh tulang alis gue kayak gini tanpa di blend. Kalian lihat hasilnya. Sekarang lanjut ke bagian lipstick. Gue lagi hobi banget pakai lipstick yang warna nude. Dan gue akan kasih tahu ke kalian apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang sekarang gue akan langsung pakai dulu, yaitu yang tidak boleh dilakukan. Gunakan warna nude langsung di bibir tanpa menggunakan yang namanya lip liner. Kayak gini. Dia akan kasih hasil tampilan wajah ini lebih pucat. Dan untuk bagian sebelah kiri gue akan pakai ini dari MAC yang strip down. Kalian bisa pakai lip liner apa aja, yang Essence juga bagus banget. Gue akan sekarang line bagian bibir gue, hanya bagian luarnya aja kayak gini. Dan gue akan pakai lipstick dengan warna yang sama. Inilah dia tampilan akhir dari makeup yang harus dilakukan dan biasanya ini jangan dilakukan. Kalian bisa lihat hasil akhirnya. Untuk bagian sebelah kanan muka gue lebih flawless karena semua bagian bisa dibaurkan dan bagian matanya juga lebih cantik. Untuk bagian sebelah kirinya kalian bisa lihat ini madi banget, dan gue punya ya itu dia double chin, malah jadi lebih kelihatan karena nggak dibaur. Dan bagian mata juga bagian alisnya bikin mata gue jadi lebih menyeramkan. Kalau mungkin kalian mau bikin tampilan atau make up untuk hantu, kayaknya ini lebih cocok ya karena kurang banget, nggak bisa baur semuanya, pipi lebih parah. Untuk yang sebelah kiri kalian bisa lihat tampilannya ini lebih cantik
kayak gini. Oke teman-teman, itu dia. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa komen gimana komentar kalian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, makasih banget. Jangan lupa bahagia teman-teman. Jangan lupa ikutin giveaway gue yang gue adain di tanggal 8 Juli kemarin. Kalian tinggal lihat aja videonya, giveaway-nya, dan persyaratannya kayak apa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.